Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita mempelajari mengenai iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Itu ada di bab 7. Pengertian iman kepada malaikat Allah. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad ma'ak, yang berarti kekuatan dalam mengemban misi dan tugas. Malaikat juga disebut dengan ar-rasul, yang berarti para utusan Allah. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya yang gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama, dalil tentang adanya malaikat. Al-Quran Surah Al-Hijj ayat 30. Yang kedua, Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang ketiga, Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 20. Yang keempat, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 49. Yang kelima, Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang ketujuh, Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 206. Dalil tentang adanya jin. Yang pertama atau A, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. B, Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 26-27. Kemudian yang C, Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29. Yang D, Al-Quran Surah An-Naml ayat 17. Yang E, Al-Quran Surah Al-Fussilat ayat 25. Yang F, Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalil tentang iblis dan syaitan. A, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. B, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12. C, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. D, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 120. E, Al-Quran Surah An-Nur ayat 21. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia,
dan jin seperti hawa nafsu, nafsu lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lainnya. Ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Kelima, mempunyai sifat malu. Keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap. Ketujuh, tidak makan dan minum. Kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Jin, iblis, dan setan. Pengertian jin, iblis, dan setan. Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua, yaitu A. Jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu ada yang bermacam-macam, yaitu yang Yahud, Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain, seperti kita juga manusia. Kemudian yang B, jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, mereka langsung mengatakan keislaman mereka, takjub dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Kemudian kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, artinya putus asa atau dari rahmat, keputusasaan dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas. Iblas yaitu artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah, sedangkan kata syaitan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitana, yang artinya jauh. Maksudnya adalah syaitan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Iblis dan syaitan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan Allah dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Syaitan identik dengan iblis dengan menyandang nama setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut sehingga menurunkannya dari surga menuju dunia atau bumi. Sifat-sifat perilaku jin, iblis, dan syaitan. Sifat-sifat jin pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Ketiga, ada yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Perilaku jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, dan kelakuan dan perangai jin mirip dengan manusia, karena jin juga seperti manusia. Mereka pun ada yang baik dan ada
Ada pula yang jahat, ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu, amalan tertentu berdasarkan keimanan mereka. Hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai macam kemaslahatan lainnya. Keempat, kita menjadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, merupakan motivasi atau pendorong bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat. Yang keenam, lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian menyimak dan mendengarkan. Nanti di akhir ini ada tugas yang akan Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.